Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini kita lagi di Niva Mall City Store-nya Hyundai yang ada di Makassar. Dan kali ini kita kedatangan, sebenarnya mobil ini udah lama masuk ke Indonesia, cuman baru aja datang di Makassar. Dan ini adalah tipe tertinggi, harganya kisaran 400 jutaan. Ini adalah Hyundai Creta, yang mana mobil ini adalah mobil yang sangat fleksibel dan sangat bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian, karena mobil ini bisa di-customize untuk salah satu tipenya, sehingga kalian bisa benar-benar memilih mobil sesuai dengan selera kalian. Nah, si Hyundai Creta ini adalah mobil test drive. Jadi kalau kalian mau test drive, silahkan langsung ke Niva Mall yang ada di Makassar. Kalau kita lihat secara dimensi sih nggak begitu besar sebesar Honda HR-V, dan nggak sekecil Agya dan Calya ya, kurang lebih memang sekompak kayak Toyota Raize atau si Daihatsu Rocky. Nah, untuk bagian depannya atau fasianya, ini adalah desain yang menjadi corporate identity-nya si Hyundai, di mana mobil ini menggunakan grill yang cukup besar dengan warna dark chrome kayak gini, keren juga. Lalu kemudian untuk lampunya, jadi kalau kita lihat di sini adalah lampu ya sebenarnya. Ini adalah lampu tapi kamuflase dengan grillnya ini. Jadi motif lampunya atau bentuk lampunya dibuat dengan bentukan yang sama dengan si grillnya itu. Lalu kemudian di bagian depan sini ada lampu dengan LED reflektor, lalu kemudian di bawah ada fog lamp, dan tentu ada lampu senya yang di bagian depan ini. Nah, di sini ada aksen warna merahnya karena memang mobil ini yang menarik sebenarnya di bagian dalamnya untuk mobil ini. Untuk bagian luar sebenarnya sih ya so far so good lah ya. Kalau kita lihat dari desain sampingnya, tadi kita udah dari depan, dari desain samping cukup oke, kayak Nissan Kicks atau kayak Nissan Juke atau mobil-mobil yang sejenisnya, karena memang kalau kita lihat di bagian atasnya dia rada flat lalu kemudian turun ke bawah untuk desain atapnya itu. Nah, ini ada mobil yang lewat, ada yang salah mau masuk ke A4 otomotif dia. Nah, terus untuk bagian rodanya atau kaki-kakinya dia pakai ban dengan ukuran yang 215/60 ring 17, cukup besar ya, ring 17 bagian bawah sini, dengan material velg aluminium alloy pastinya, dengan perpaduan dua warna. Dari sisi samping di sini ada lampu sein yang disematkan pada spionnya, lalu kemudian untuk handle pintunya dia warnanya chrome dengan tombol, karena mobil ini support buat smart key keyless. Bagian belakang juga dibuat warna chrome, dan di atas shark fin nanti bawah, dan di sini ada roof rail yang cukup kokoh, dan ini materialnya cukup tangguh juga, dan di atas kaca ya, karena mobil ini mobil ini ada sunroof dan panoramic roofnya. Nah, di belakang dia udah pakai rem cakram atau disc brake untuk pengeremannya, jadi pastinya lebih pakem dan lebih mudah untuk mengeluarkan hawa panas, sehingga pengeremannya jadi lebih maksimal. Dari belakang, desain dari belakang ya tentu desain khasnya Hyundai ya, atau bagaimana sih sebutnya, Hyundai atau Hyundai atau Hyundai ya, kayak gitulah. Nah, di sini ada tulisannya Hyundai Creta, ini yang tipe prime, tipe paling tinggi. Lampunya cukup unik ya. Kalau kemarin si reviewer terkenal tuh Mobi kalau nggak salah merasa lampunya kurang oke, kenapa masih ada tambahan satu di sini lagi. Ini mengingatkan saya dengan lampu depannya si Palisade. Nah, itu lalu kemudian di bawah ada lampu mundur, reflektor juga ada, lalu kemudian ada sensor bagian belakangnya, terus ada kamera mundurnya di bagian sini, lalu kemudian ada rear wipernya, rear defogger, high mount stop lamp ya. Cukup lengkap sebenarnya, mobilnya cukup lengkap. Nah, di bagian sebelah kiri ada tempat pengisian bahan bakar, dan sebelum kita ke sisi yang lainnya, kita buka bagasinya dulu. Nah, untuk bagasinya cukup luas bos, bagasi cukup luas. Terus di bagian bawah sini ada tempat bukan tempat penyimpanan, ternyata ada spare tire. Spare tire-nya enggak dipasang menggantung di bagian bawah, tapi diletakkan di bagian tempat penyimpanan barang yang ada di dalam. Nah, ini empuk juga nih suspensinya. Enak nih suspensinya bosku, empuk, ada karpetnya. Lalu kemudian tempat penyimpanan cukup luas, dan ini masih bisa dilipat untuk memperluas area bagasi atau area tempat penyimpanan dari mobil ini untuk jok baris keduanya. Nah, sekarang kita tutup lagi. Ini cukup ringan ya pintu bagasinya. Sekarang kita ke baris kedua. Nah, untuk baris kedua
Pintunya, trimnya materialnya hard plastik. Atas bagian sini sama hard plastik, lalu kemudian di bawah ada soft touch. Jahitan asli untuk saya dudukan tangan, sandarannya hard plastik sini. Untuk gripnya dia material hard plastik, lalu kemudian ada tombol untuk power window-nya, tuas buat buka dan tutup. Tuas buat buka kuncinya, lalu kemudian di sini nggak ada untuk buka dan tutup mengunci, lock unlock pintunya nggak ada. Nah, dia udah pakai speaker Bose yang ini tentu lebih premium dan lebih nyaman untuk kita dengerin musik sambil kita berkendara, bos. Nah, untuk joknya dia udah pakai jok Isofix ya, jadi bisa buat cantelan bayi pada saat kita bawa anak kecil. Ini bisa diturunkan lagi atau dilipat kursinya. Dan kalau dilipat sih nggak begitu rata ya dengan lantai, cuman ya cukup untuk kita menaruh barang pada saat kita memuat barang dengan ukuran yang lebih besar. Ini halang. Nah, tuh kunci. Terus untuk joknya dia pakai jok dengan material kulit dengan perforated, dan ini bocor-bocornya tembus sampai ke bagian dalam. Jadi memang jadi lebih nyaman pada saat kita duduk dan tidak panas pada saat kita duduk di dalam mobil ini, termasuk di bagian sandarannya. Dan mobil ini dilengkapi dengan 3 headrest, jadi di bagian belakang bisa duduk buat 3 orang. Nah, di sini ada armrestnya juga. Yang armrestnya dia udah dilengkapi dengan cup holder, ada 2. Nggak begitu panjang, cuman cukup untuk kita mendudukkan tangan kita di situ sambil kita berada di dalam mobil jadi penumpang. Nah, untuk seat beltnya semuanya 3 titik, termasuk yang di tengah bahkan 3 titik. Untuk yang di tengah biasanya untuk anak ya, biasanya untuk anak-anak. Dan ini headrestnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita, pengaturannya dari belakang sini untuk headrestnya. Nah, terus di bagian depannya untuk jok belakang sini ada buat itunya ya, ada buat seat pocketnya. Lalu kemudian di bagian bawah sini power outlet dengan tempat penyimpanan, dan ada blower AC yang bisa kita atur arah semburannya sesuai dengan kebutuhan kita nih. Nah, nih bisa kiri kanan, atas bawah. Cukup oke. Untuk legroom cukup luas sebenarnya untuk mobil yang kalau kita lihat dari luar agak kecil, tapi pada saat kita masuk ke dalam cukup luas nih, kaki kita nggak mentok bagian depan, bahkan kaki kita bisa selonjoran dengan masuk ke bagian bawah. Ini kalau kita di posisi penumpang. Nah, di atas sini ada grip lagi, lalu kemudian ada lampu untuk penerangan, terus lampu kabin ada depan lagi, lalu kemudian sebelah kanan ada lagi. Jadi praktis ada 4 titik lampu. Nah, terus kita ke baris depannya. Nah, di baris kedua, baris depan sebelah kiri, baris penumpang depan. Nah, trim pintunya sama, materialnya hard plastik. Terus bagian bawah agak soft di sini, dan di sini ada power window-nya, lalu kemudian speakernya sama pakai Bose. Bagian bawah sini ada cup holder, ada 2, dan seat pocket. Sebelum kita naik, kita tunjukin dulu joknya. Untuk pengaturan joknya hanya ada pengaturan buat reclining, tentu ada pengaturan buat sliding juga. Dan ini joknya dengan material kulit dan jahitan-jahitan yang asli pastinya, dan tentu dengan motif operated kayak gini. Nah, ini ada airbagnya juga di sini, jadi sisi safety juga cukup komplit. Headrestnya bisa diatur sesuai dengan keinginan, sandarannya juga udah dengan perforated, dan ini material kulitnya cukup mewah. Menurut saya malah mewah. Nah, ada airbag di sini, dan ini motifnya kulit. Kita tutup, agak ribut. Ini motifnya kulit dengan jahitan palsu. Ya biasalah, mobil andalan Juet cu. Nah, nih tempat penyimpanannya, dia nggak soft opening, airbag, ada blower AC. Sini bisa diatur naik turun dan kiri kanan. Lalu kemudian untuk legroom jadi penumpang cukup oke. Bisa buat kita selonjoran dan bisa buat recline
tentu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Dan duduk di jok mobil ini juga cukup compact, cukup enak karena dia mau nopang kiri dan kanan badan kita nih. Dia bagian atas ada sun visor dengan vanity mirror ya. Nah sekarang kita ke sisi drivernya. Oh ya, di Nipo Mall ini juga ada charging station buat kalian yang punya mobil Hyundai yang electric vehicle. Nah, kita di posisi driver sekarang. Nah, untuk posisi driver, pintunya semua materialnya sama, cuma di bagian tombol-tombol yang beda. Ada 4 power window, buat lock window, lalu kemudian buat lock unlock door-nya, buat spion ya, mengatur spion itu sesuai dengan yang kita inginkan bisa diatur dari sini. Sama speakernya pakai Bose juga. Oh ya, untuk pengaturan joknya, sisi driver bisa diatur buat high adjuster, bisa buat sudut recline-nya, dan bisa buat sliding juga di bagian bawah sini. Nah, sekarang kita duduk di sisi driver. Kita tutup pas hujan. Nah, sekarang kita ada di dalam. Ini posisi saya bikin paling mentok dulu. Lalu kemudian mobilnya kita start. Oh ya, posisi start dan stop engine-nya itu ada di bawah sana. Nih, tersembunyi. Aduh, kita hidupkan. Lalu kemudian kita nyalakan AC-nya, terus kita matikan musiknya karena nanti kena teguran hak cipta. Sorry tadi udah kedengaran dikit ya, tapi nggak apa-apa. Pertama-tama, soal kenyamanan berkendara. Tentu kenyamanan berkendara, mobil ini semua orang posisinya nggak sama, jadi mesti mobil ini bisa menyesuaikan untuk postur tubuh, dan ini tentu sangat komplit karena bisa diatur buat dan teleskopik. Lalu kemudian untuk head unitnya dia udah pakai yang LED digital kayak gitu. Lalu kemudian di bagian setirnya ada audio switch-nya. Lalu kemudian ada cruise control juga bosku. Ada cruise control, dan ini biasanya ada satu fitur yang sepertinya bisa mobil ini untuk setirnya dia mengikuti marka jalan nih. Jadi kalau misalkan kita aktifkan, mobil ini akan jalan sendiri, bukan jalan sendiri juga. Setirnya akan mengikuti marka jalan kayak lane keep assist, kurang lebih kayak itu. Stability control dekat start dan stop engine button. Mobil ini juga dilengkapi dengan pedal shift. Jadi mobilnya manual tapi bisa mobilnya otomatis tapi bisa kita atur jadi serasa manual kayak gitu. Nah, terus setirnya, ini setirnya juga cukup nyaman digenggam bosku. Cukup nyaman untuk dioperasikan karena kenapa? Karena mobil ini menggunakan setir dengan material kulit dan jahitan asli. Bagian bawahnya ada finishing warna silvernya, ini cukup keren. Ada voice command, ada mode untuk di head unitnya. Nah, untuk tuas transmisinya, dia menggunakan tuas transmisi yang automatic, tuas transmisi fisik ya, nggak seperti yang di Palisade dengan Santa Fe yang dia main pakai tombol. Kemudian ada heater buat joknya kurang lebih kiri dan kanan, pendingin ya. Nah, biru sih biasanya pendingin. Coba dingin enggak? Wah, dingin bos, belakang kita dingin nih. Enak ini, tapi nanti masuk angin. Terus ada buat kamera 360. Nah, ini bisa kita lihat ya dari layar. Buat kamera 360-nya kita pencet lagi. Terus di sini pendingin buat jok sebelah kiri. Dan ini untuk pengaturan AC-nya ada buat sirkulasi udara, ada rear defogger, ada front defogger, ada arah semburan, dan bisa kita off-kan dari sini. Nah, cukup lengkap sih ya untuk AC-nya. Lalu kemudian untuk head unitnya, ini head unitnya cukup besar ya, untuk head unitnya. Kita ke menu dulu. Cukup banyak ya semua menu. Ada kiblat bos, masya Allah. Ada ponsel, proyeksi ponsel, memang suara, pengaturan, mode vale, media, radio. Wah, ada petunjuk pengguna, ada mode senyap. Cukup lengkap. Ada blue link juga buat koneksikan ke handphone kita si mobil ini. Nah, itu lalu kemudian di sini ada tuas buat wiper, dan sebelah kanan buat lampu. Nah, terus di bagian tengah
di sini ada layar ternyata, bos. Nggak tahu nih layar buat apa ya. Ini buat AC sih sebetulnya. Atau suhu pendinginan bagian dalam sini. Sepertinya iya, suhu pendinginan untuk. Oh, di sini ada itu juga ya. Ada blower AC sepertinya di bagian dalam sini ya. Karena ini dingin, bos. Aduh. Ini untuk mendinginkan minuman yang ditaruh depan sini kali ya. Nah, itu kita matikan. Ini kurang lebih kayak gitu ya. Lalu kemudian di sini ada tempat penyimpanan lagi. Parking brake-nya dari sini, lalu kemudian ada auto hold pula, lalu kemudian ada mode berkendara yang bisa diatur dari sini, kita tunjukin. Ada tempat buat charging lagi di bagian bawah sini, ada USB, ada power outlet, terus ada USB lagi sebelah kanan. Nah, terus di bagian atas ada ini, ada sun visor, ada spion tengah yang belum elektrokromatik, dan paling atas nih, bos. Kalian bisa beratapkan langit dengan mobil ini, bos. Cakep ya? Mantap. Terus kita buka. Wah. Bisa menghirup udara segar dari atas, bos. Mobil sekelas ini, sekelas Rocky, dan yang lainnya kira-kira kayak gini juga nggak nih? Tutup. Udah gak kelihatan orang. Asik, nyaman, bos. Dan mobil ini tadi udah saya test drive dan memang enak ya dipakainya ya. Cukup nyaman untuk dikemudikan karena mobil ini kecil, compact, dan cukup oke. Terus selanjutnya untuk mode berkendaranya, ini ada, kita tinggal di mode dulu nih, mode berkendara sebelum kita di traction atau traksi bannya. Nah, ini modenya ada sport. Yang mau adu balap, ayo. Terus ada smart. Ada eco, ada normal biasa. Terus di traction ada snow ya, ada kayak salju kayak gitu, ice. Lalu kemudian ada mud, lalu kemudian ada sand. Ya, kalian bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan di mana mobil ini kalian kemudikan. Cakep ya. Nah, so far sih itu yang bisa kita explore kali ini tentang impresi pertama kita atau tanggapan kita pertama kali pada saat kita ketemu dengan Hyundai Creta ini. Semoga ini menjadi informasi yang referentif dan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada informasi otomotif menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.